Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia kembali berduka. Ali Soleh Muhammad Ali Jaber atau yang lebih dikenal dengan Syekh Ali Jaber yang lahir di Madinah pada tanggal 3 Februari 1976 kini tutup usia pada tanggal 14 Januari 2021 pada usia 44 tahun di Jakarta. Beliau adalah pendakwah dan ulama berkewarganegaraan Indonesia. Beliau juga menjadi juri pada Hafiz Indonesia dan menjadi dai dalam berbagai kajian di berbagai stasiun televisi nasional. Pria kelahiran Madinah, Arab Saudi ini berkeliling Indonesia demi syiar Islam. Penyampaian dakwahnya jelas dan menyejukkan hati. Apalagi beliau seorang penghafal Al-Quran. Berkat ketulusannya berdakwah di tanah air, Syekh Ali Jaber menjadi warga negara Indonesia. Namanya pun masuk ke jajaran penceramah agama papan atas Indonesia. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini lahir di Madinah pada tanggal Februari 1976. Beliau anak pertama dari 12 bersaudara dan menikah dengan Umi Nadia, wanita Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Sejak kecil, Syekh Ali Jaber dapat bimbingan agama oleh ayahnya. Ayahnya adalah penceramah agama yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber sejak kecil belajar Al-Quran. Beliau merasa punya beban dan tanggung jawab atas keinginan ayahnya. Apalagi dia anak pertama yang diharapkan meneruskan perjuangan ayahnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran pada usia anak-anak 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan sejak usia 13 tahun, beliau diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Beliau mendapatkan pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan ulama ternama yang berada di Madinah dan luar Madinah, Arab Saudi. Dan selama pengembalangan dirinya, beliau juga rutin mengajar dan berdakwah khususnya di tempat tinggalnya, yaitu masjid tempat ayahnya mensyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah ini, beliau juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, kala usia 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. Beliau menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, asal istrinya tinggal. Disinilah beliau menjadi guru tahfiz atau hafalan Al-Quran, imam sholat, khotib di Masjid Agung Al-Mutakin, Cakrah Negara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Karirnya terus berlanjut saat beliau diminta menjadi imam sholat tarawih di Masjid Sudan Kelapa, Menteng, Jakarta. Selain itu, beliau juga menjadi pembimbing tadarus Quran dan imam sholat Id di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber ternyata mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Dakwahnya yang menyejukkan hati dan penyampaiannya sangat rinci dan berisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis.
beliau mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam. Ketulusannya berdakwah, beliau mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011 dan beliau menjadi warga negara Republik Indonesia. Sejak itulah beliau rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran seperti ditulis dalam situsnya. Beliau mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber berkantor di Jatinegara, Jakarta, dan beliau sendiri tinggal di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Beliau mulai tampil di berbagai program televisi, bahkan beliau juga menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada tahun 2016. Film berkisah tentang Dafa atau Syakir Daulay, remaja yang bercita-cita menjadi seorang hafiz Quran. Popularitas Syekh Ali Jaber tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya. Meski sudah tenar lewat media, beliau tetap berendah hati. Beliau masih berkeliling menjadi khotib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah lainnya. Itulah sosok Syekh Ali Jaber yang selama ini beliau lakukan demi kita semua. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.